Saudara Immanuel, apa kabar? Saya percaya saudara dan saya keadaan dahsyat dan luar biasa baik, amin. Karena kemurahan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita hari ini kembali beribadah, memuji menyembah Tuhan, dan kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Kami kembali datang kepadamu, kami kembali ingin menyenangkan, kami kembali ingin mencari wajah-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, kondisi kami mau tetap bersyukur, kami mau tetap memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya kalau ibadah hari ini terjadi terobosan, terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan, dan terjadi pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah untuk ibadah kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama saudara kita siapkan hati kita, kita buka hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, tidak takut. Tidak takut. Sebab
Tiba saatnya kami mendengarkan isi hati-Mu, kami mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkati juga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biar kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali di dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini adalah satu kesempatan yang terbaik yang kita syukurkan sama Tuhan, karena masih bisa kita mendengar firman, mendengar kebenaran. Karena di dalam kehidupan ini yang terpenting itu adalah kita mendengar isi hati Tuhan. Amin. Kita mendengar isi hati Tuhan, kita mendapatkan kedamaian. Daripada mendengarkan berita yang hiruk pikuk, keadaan dunia yang semakin kacau, balau, memberikan kita kecemasan dan ketakutan. Tapi ketika kita mendengar firman, mendengar janji Tuhan, mendengar suara hati Tuhan, kita mendapatkan damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Ya, pagi hari ini saya mau sharing saja tentang firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi seorang yang menjadi pribadi yang tangguh lewat kehidupan yang tekun. Ya, ketekunan yang melahirkan pribadi tangguh. Amin. Nah, kalau kita mengingat kata ketekunan, kita mengingat satu surat yang diberikan oleh Paulus kepada salah satu jemaat yang dia layani, yaitu jemaat Ibrani. Mari kita buka di dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, buat kita semua. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Dengan cepat saja, ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup yang kekal. Ya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini sangat membangun sekali kehidupan pribadi saya, ya, secara khususnya, ya. Itu sebabnya saya ingin bagikan sharing tentang firman ini, kita sama-sama berbagi. Nah, kita membaca ayat ini, surat ini Paulus tulis kepada jemaat Ibrani yang mulai mengalami tekanan, yang mulai mengalami kebimbangan, karena begitu banyak tekanan yang menekan iman mereka, bahkan hampir ada yang mengundurkan diri dari iman mereka. Itu sebabnya Paulus menuliskan ini kepada jemaat Ibrani. Nah, kondisi jemaat Ibrani ini sama persis seperti keadaan yang kita alami saat ini, ya, penuh tekanan, penuh dengan intrik-intrik dunia, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kekacaubalauan yang menggoncang iman kita. Bahkan kalau di ayat 39, saking banyaknya tekanan yang menekan kehidupan jemaat Ibrani, ada yang hampir mengundurkan diri. Itu sama persis dengan keadaan kita saat ini. Ya, saya dan suami saya beberapa waktu lalu melayani seorang anak muda, ya, 2 orang anak muda, 1 laki-laki, 1 perempuan. Mereka orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan nama-nama mereka nama-nama yang sangat rohani, nama-nama yang alkitabiah. Tapi karena melihat kekecewaan hidup, melihat kenyataan hidup, melihat kondisi di sekelilingnya, tidak sanggup menerima ujian, tidak sanggup menerima keadaan yang ada di sekitar yang Tuhan izinkan, mereka memilih untuk meninggalkan Yesus. Nah, orang-orang inilah yang beberapa waktu lalu sedang kami layani. Puji Tuhan, yang satunya akhirnya berhasil
kembali kepada imannya kepada Yesus. Nah, tinggal ada satu orang lagi nih, perempuan yang sedang kami gumuli, yang tadinya dia seorang yang percaya kepada Yesus, tapi karena begitu kecewa dengan keadaan dunia, dengan kehidupannya, dia memilih mundur. Nah, saya dan saudara memang diperhadapkan saat ini dengan keadaan yang sangat menggoncang iman. Dan Tuhan katakan di ayat terakhir, kalau kita mengundurkan diri, kita tidak dikenal oleh Tuhan. Tidak ada pilihan, dalam hidup ini hanya ada dua pilihan, bersama Tuhan atau tidak. Kehidupan itu hanya ada bersama Tuhan. Jika kita memilih mundur, berarti kita memilih kematian kekal. Nah, betapa malangnya orang-orang yang memilih untuk hidup mundur. Memang kita harus akui, sekarang ini keadaan kita saat ini sangat penuh dengan tekanan, masalah, penuh dengan keadaan yang sangat menakutkan secara manusia. Tetapi firman Tuhan katakan, bersama Tuhan semua bisa kita lewati. Amin. Nah, di dalam ayat ini dikatakan seperti ini, di ayat yang ke-35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Ya, bagaimana supaya kita tidak mudah hancur, mudah tergerus, mudah tergoyahkan oleh keadaan dunia yang semakin kacau balau saat ini. Ya, Alkitab mengatakan, Paulus menuliskan di sini ada 3 hal yang perlu kita pegang. Ya, yang pertama di sini Paulus menuliskan begini: bagaimana supaya kita sanggup bertahan, tangguh, menjadi pribadi yang tangguh di tengah kondisi zaman yang semakin tidak jelas ini, di hari-hari terakhir ini. Bagaimana? Yang pertama, Paulus menuliskan di sini, jangan melepaskan iman kepercayaanmu. Apa yang kita perlukan? Yang pertama di sini di ayat 36, kamu memerlukan ketekunan. Ya, ketekunan atau disiplin diri, ketekunan dan disiplin diri. Bapak Ibu Saudara, tidak ada pilihan bagi orang-orang yang memilih untuk menang selain memilih untuk tekun dan disiplin dalam memelihara imannya. Sama seperti keadaan seperti sekarang. Kalau kita nggak mau disiplin dalam kesehatan, tidak mau disiplin pakai masker, tidak mau disiplin prokes, protokol kesehatan, pasti terkena virus. Betul? Tidak ada pilihan. Kita nggak disiplin menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, terkena. Demikian juga firman Tuhan di saat ini. Paulus mengatakan seperti ini. Ketika kita tidak mau melatih iman kita, kita tidak mau membentuk diri kita untuk tekun, untuk disiplin. Memang Bapak Saudara, tidak semudah saya mengatakan disiplin dan tekun ya. Tekun dan disiplin itu butuh konsistensi, butuh waktu untuk membentuk. Nah, ketekunan inilah yang membentuk kita. Apa sih itu? Kita harus mulai tekun melatih diri kita terus mencari Tuhan, tekun melatih diri kita untuk terus mengalahkan kedagingan ini. Daging ini sukanya apa? Malas baca firman, sukanya tidur, sukanya main HP, sukanya hal-hal yang daging. Tapi firman Tuhan kata kita harus tekun menaklukkan kedagingan kita. Di dalam Galatia 5 ayat 24 dikatakan begini, bahwa barang siapa yang sudah menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan kedagingannya. Bapak Ibu Saudara, kita ini milik Yesus, tidak ada pilihan selain kita tekun menyalibkan daging ini, supaya dari diri kita ini dilatih. Karena daging ini untuk berbuat dosa nggak perlu dilatih, gampang. Nggak perlu dilatih kita berbuat dosa, betul. Nggak perlu diajarin gimana mencuri, nggak perlu diajarin gimana berdusta, nggak perlu. Tapi untuk hidup dalam kebenaran, kita harus terus berlatih, kita harus terus membiasakan daging kita harus terus membiasakan hati kita untuk suka firman, untuk suka berdoa, untuk suka menyembah, untuk hidup berkata benar, untuk hidup memiliki integritas. Kita harus berlatih dan berlatih, karena kita membutuhkan perjuangan menaklukkan daging dan hawa nafsu ini. Itu sebabnya Paulus katakan kamu memerlukan ketekunan supaya iman kita tidak mudah digoncangkan oleh keadaan zaman. Amin. Zaman sekarang ini penuh dengan ketakutan. Kalau kita ikutin berita A, berita B, berita C, dan Z, dan lain-lainnya, sementara kita nggak tekun menjaga roh kita melekat sama Tuhan, habis.
Itu sebabnya banyak yang meninggal karena ketakutan. Bukan karena virusnya, tapi karena ketakutan. Lupa untuk melatih rohnya, bertekun, melatih hatinya, melatih rohnya melekat kepada Tuhan. Menghasilkan roh yang kuat, menghasilkan tubuh yang kuat, menghasilkan fisik yang kuat, menghasilkan spirit yang kuat. Itu orang-orang yang mau hidup dalam ketekunan dan disiplin. Amin. Kita memerlukan itu supaya iman kita tidak mudah tergores. Yang kedua, Paulus mengatakan kita memerlukan apa supaya kita nggak menjadi orang yang mundur. Yang kedua yaitu kita memerlukan tekad yang kuat untuk melawan arus dunia ini. Kita memerlukan tekad yang kuat untuk melawan arus dunia ini. Amin. Firman Tuhan katakan seperti ini, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Di dalam ayat yang ke-38 dikatakan begini, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita memerlukan tekad yang kuat, yaitu keinginan yang kuat, hati yang kuat, keinginan yang kuat untuk terus sungguh-sungguh melawan arus dunia. Arus dunia itu apa? Kita lihat saja sekarang. Banyak sekali hal-hal yang membawa kita terseret kepada dunia. Keangkuhan hidup, ketakutan, kecemasan, ya semuanya. Banyak hal yang membuat kita terseret dalam dunia ini. Keinginan mata, kepuasan daging, keinginan mulut, semua memancing kita untuk mengikut arus dunia. Tapi dikatakan seperti ini berbahasa, ikan yang hidup tidak mengikuti arus, dia melawan arus. Kalau kita rohnya mati dan maunya yang senang-senang aja, nggak mau berperang seperti tadi poin pertama, tidak mau tekun, tidak bertekad kuat, ya kita seperti ikan yang mati, ngikutin arus dunia aja, nggak tahu sampai kemana ujungnya. Tapi ketika kita memiliki roh yang hidup, roh Allah hidup berkenan berkuasa atas kita, dan kita memiliki tekad yang kuat bersama Roh Kudus, kita dapat melawan arus dunia ini. Amin. Ketika dunia penuh dengan ketakutan, hati kita penuh dengan ketenangan. Ketika dunia penuh dengan tekanan, hati kita penuh dengan sukacita. Ketika dunia penuh dengan kegoncangan, hati kita penuh dengan keteguhan. Karena ada firman yang hidup di dalam kita. Amin. Hidup di dalam Bapak Ibu Saudara. Poin yang terakhir adalah bagaimana supaya iman kita tidak tergoncangkan dan tidak mundur. Ya, yang terakhir adalah memiliki iman yang aktif mengejar kehendak Bapa. Ya, kita harus memiliki iman yang aktif untuk mengejar maunya Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sih iman yang aktif itu, yang ingin mengejar kehendak Allah itu seperti apa sih? Ya, coba kita buka di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 9 ayat 27. Saya bacakan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan sendiri aku tidak ditolak. Ayat 26 saya naik ke atas. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Iman yang aktif mengejar kehendak Bapa, mengejar kehendak Bapa. Tujuan hidup kita, destiny kehidupan orang percaya adalah kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa, itulah destiny kita. Tujuan hidup kita itu melakukan kehendak Bapa di atas muka bumi ini. Kenapa? Supaya kita menjadi terang Tuhan di atas muka bumi ini. Itu tujuan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus memiliki iman yang aktif. Iman itu seperti kita sudah memiliki mobil yang sangat mewah,
Tapi kalau kita nggak gunakan, kita biarkan aja, diem aja, masukin aja terus di garasi terus, aduh sayang nggak usah dipakai-pakai. Karatan tuh mau semahal apapun tuh mobilnya. Sama dengan iman kita, sebesar apapun ya kuasa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita, yang karena kuasa Tuhan sudah sangat besar dalam diri kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Rohnya, kuasanya melingkupi hidup kita. Kita diklaim menjadi milik Allah. Roh Allah berkuasa atas kita. Tapi kalau kita diam aja, tidak gunakan iman kita, tidak melatih hidup kita, tidak melatih roh kita, iman kita pasif. Iman yang aktif itu gimana sih? Berusaha mengenal keinginan Tuhan, berusaha mencari maunya Tuhan, bukan maunya kita. Contoh iman yang aktif adalah ketika kita punya masalah baru kita cari Tuhan. Pernah nggak kita cari Tuhan ketika kita sedang enak-enak, lalu kita benar-benar mencari Tuhan. Tuhan, apa lagi yang Kau inginkan dari ini? Ketika semua kehidupan kita baik-baik saja, tapi kita terus berlari kepada Tuhan. Kalau kita berlari kepada Tuhan saat ada masalah, itu biasa. Orang dunia melakukan itu. Ketika mereka punya masalah, yang tadinya mereka nggak kenal Yesus, bisa mereka berlari kepada Yesus. Itu sebabnya Tuhan pakai masalah untuk menarik manusia datang kepada Yesus. Karena kalau nggak ada masalah, manusia tuh suka nggak mau datang sama Tuhan. Ya, jadi tapi Tuhan nggak mau kita sampai sebatas itu datang sama Tuhan hanya karena masalah. Tuhan ingin kita datang sama Dia karena memang kita mengasihi Dia, karena kita memang rindu mengejar maunya Tuhan. Apalagi Tuhan yang Kau inginkan. Mengejar kehendak Tuhan itu aktif, melakukan apa yang memang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Amin. Terkadang kita lebih ingin mengetahui, berngotot sama Tuhan. Tuhan, aku ingin ini. Tapi kita nggak pernah mau tahu ya Tuhan apa. Kayak demo, saudara pernah lihat yang demo kan? Mencurahkan isi hati kita sama Tuhan. Kita berseru-seru sama Tuhan, tapi kita nggak pernah biarkan telinga kita, hati kita dihancurkan sama Tuhan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kita nggak mau biarkan telinga kita untuk mendengar maunya Tuhan. Kita sibuk berseru-seru sama Tuhan. Nah, itu bukan iman yang aktif, Bapak Ibu Saudara. Iman yang aktif itu iman yang pasif. Maunya nerimo. Tuhan beri aku kesembuhan, Tuhan berikan aku berkat, Tuhan berikan aku pekerjaan yang baik, Tuhan berikan aku jodoh, Tuhan berkati anakku, berkati suamiku, berkati semuanya hidupku, berkati. Itu pasif, karena minta terus sama Tuhan. Itu iman pasif. Tapi iman yang aktif adalah, Tuhan, apa yang Kau inginkan dariku? Apa yang Kau mau dariku? Apa lagi yang harus aku perbaiki dari diriku ini? Come on, bentuk aku. Apa yang Kau mau? Apa yang Kau mau? Apa yang bisa aku lakukan? Itu namanya iman yang aktif. Jadi iman itu harus dua arah. Selain kita percaya Tuhan akan memberi yang terbaik kepada kita, kita juga harus memiliki hati yang tekad kuat untuk memberi yang terbaik sama Tuhan. Itulah iman yang benar. Amin, Bapak Saudara. Jadi saya mau mengajak kita memiliki iman yang aktif. Jangan pasif. Pasif hanya nunggu diberkati. Giliran apes nyalahin Tuhan. Ya. Jadi, come on. Bapak Ibu Saudara, mari kita saat ini miliki iman yang aktif. Cari kehendak Tuhan. Amin. Jadi, bagaimana supaya kita tidak menjadi orang-orang yang mundur? Kita harus yang pertama tadi memiliki ketekunan dan disiplin diri. Kita latih diri kita. Yang kedua, kita harus punya tekad yang kuat melawan arus dunia yang saat ini sangat menggoncangkan iman kita, iman orang percaya khususnya. Yang ketiga, kita harus punya iman yang aktif untuk mengejar kehendak Tuhan, mengejar maunya Tuhan, bukan hanya sekedar demo sama Tuhan. Tuhan maunya aku ini. Saya yakin ketika terjadi pertobatan, ketika terjadi keinginan orang-orang di atas muka bumi ini mencari Tuhan, pasti Tuhan pulihkan bumi ini. Tuhan pulihkan Indonesia dari COVID. Amin. Dan biar itu dimulai dari Bapak Ibu Saudara dan saya.
kita mulai berikan iman yang aktif di hadapan Tuhan, mencari maunya Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi intinya Allah tidak suka sama orang-orang yang mundur dan mudah menyerah. Itu adalah iman murahan dan rapuh. Ya, iman yang mudah menyerah, iman yang mudah mundur itu adalah iman yang murahan dan rapuh dan tak akan pernah bisa mencapai garis akhir. Sedikit tantangan, lumpuh. Sedikit ada cobaan, tidak ada integritas. Melakukan sesuatu harus dilihat manusia, itu nggak punya integritas. Ya, jadi orang yang punya iman yang kuat adalah dia tidak mudah menyerah. Ya, jadi mari kita menjadi orang Kristen yang kuat. Sedikit kata terakhir adalah mari kita menjadi orang yang kuat, iman yang tangguh di hadapan Tuhan. Jangan jadi Kristen yang manja, karena Allah tidak pernah memanjakan anaknya. Ya, Ia mengasihi anak-anaknya dengan didikan proses kehidupan. Sekali lagi saya katakan sebagai penutup, jangan jadi Kristen yang manja, karena Allah tidak pernah memanjakan anak-anaknya. Ia mengasihi anak-anaknya dengan didikan proses kehidupan. Sebagai terakhir kita flashback kepada Daud, Abraham, Ishak, Yakub, saksi-saksi iman yang kita tahu di dalam Alkitab. Allah begitu mengasihi mereka. Allah sayang sama mereka, betul? Allah sayang sama Yusuf, Allah sayang sama Abraham, Allah sayang sama semua saksi-saksi iman itu. Tapi ada nggak Tuhan manjain? Enggak. Tuhan justru masukkan mereka ke dalam proses demi proses kehidupan. Tuhan sayang kepada Daud, sayang, tapi kita tahu Daud bagaimana. Nah, jadi intinya Bapak Ibu Saudara, betullah firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Aku mengasihi, aku menghajar anak yang kukasihi. Jadi ketika Tuhan menginginkan kita memproses hidup kita lewat keadaan apapun itu karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Sekali lagi, mari jadi orang-orang yang tangguh. Latih iman kita, tekun dan mencari Tuhan. Disiplinkan hati kita, disiplinkan diri kita mencari Tuhan, supaya kita menjadi Kristen, anak-anak yang tangguh di masa-masa sekarang. Dan yang terakhir, supaya kita tidak menjadi orang yang mundur. Tidak mundur, karena Tuhan gak suka sama yang mundur. Kalau mundur Tuhan langsung bilang goodbye, karena iman murah. Kita bukan orang yang mudah mundur, amin. Jangan sampai mundur. Kita menjadi orang yang tangguh, bertahan, bukan saja bertahan, tapi menerobos menjadi alat Tuhan di tengah zaman ini. Saya percaya firman ini bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara dengarkan saat ini, karena Tuhan punya maksud, punya rencana, punya kerinduan bagi setiap kita. Come on, bangkit dari keterpurukan, come on, bangkit dari kelelahan, bangkit dari setiap masalah apapun itu. Kita bangkitkan iman kita dan jangan pernah mundur sampai garis akhir. Tuhan itu setia menyertai kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan, kiranya menjadi berkat kita semua, menjadi orang-orang yang tangguh, percaya kepada Kristus sampai akhir. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, firman yang sangat luar biasa mengajarkan kita untuk senantiasa selalu bertekun dan mengajarkan kita untuk senantiasa memiliki iman yang aktif. Saya percaya saudara diberkati, amin, oleh ibadah hari ini. Kami mengundang Bapak Saudara untuk mengikuti doa malam setiap hari Rabu jam 19.15 melalui aplikasi Zoom, dan setiap hari Minggu seperti biasa ibadah di channel YouTube Jemaat Persaudaraan Immanuel. Saudara boleh membagikan channel ini, saudara boleh sama-sama share pada rekan-rekan, teman-teman yang lain agar banyak orang terberkati melalui ibadah kita. Mari sama-sama akhiri, kita tutup doa untuk ibadah pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang dahsyat dan luar biasa. Kami percaya kami umat-umat yang mengalami kemenangan, kami umat-umat yang tahan uji, kami adalah pahlawan-pahlawan iman, dan iman kami terus aktif, iman kami terus bertumbuh dan mengakar di dalam Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu.
Berkati setiap jemaat, setiap orang-orang yang mengikuti ibadah pada hari ini Kau berkati. Sepanjang minggu ini kami dalam melakukan aktivitas, kami percaya apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil. Biar Tuhan ajari kami untuk senantiasa hidup dalam perkenanan-Mu, hidup dalam agenda dan kehendak-Mu. Dijauhkan daripada setiap malapetaka, dijauhkan daripada setiap sakit penyakit, dijauhkan daripada setiap kerugian, kecelakaan dijauhkan. Tiang awan dan tiang api itu yang terus menaungi setiap langkah kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.